Bismillahirrahmanirrahim. Kana Jibrailu ya'tin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi surati Dahyatul Kalbi. Sesungguhnya malaikat Jibril alaihi salam mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam wujud Dihyah al-Kalbi. Di antara para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada satu sahabat Nabi yang terkenal dengan ketampanannya. Pria itu tampan dan rupawan. Namanya memang jarang diceritakan dalam kisah-kisah sahabat. Ia berasal dari Madinah. Nama lengkapnya adalah Dihya bin Khalifah bin Farwah al-Kalbi Qaradawi. Penduduk Madinah lebih mengenalnya dengan nama Dihyah al-Kalbi. Dihya memiliki fisik sempurna dan penampilan menawan yang membuatnya populer dan terkenal. Ia menjadi primadona bagi wanita-wanita Arab. Ketika ia muncul di keramaian, selalu mencuri perhatian. Konon tiap ia melewati jalanan Madinah, para gadis tiba-tiba keluar rumah untuk mendekati Dihya sambil mencuri-curi pandang. Ada juga yang bersembunyi untuk mengintip dan mengagumi ketampanannya dari kejauhan. Beberapa kali ditulis di dalam sejarah pewahyuan, malaikat Jibril alaihi salam datang menemui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam wujud Dihyah al-Kalbi. Berdasarkan catatan sejarah, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah pria paling tampan dari negeri Mekah, sedangkan Dihyah al-Kalbi merupakan penduduk Madinah. Dia adalah sahabat Nabi yang paling tampan di antara para sahabat yang lainnya. Saat Nabi dan Dihya sedang bersama-sama, para sahabat seakan-akan melihat dua simbol keindahan dari golongan Muhajirin dan Ansor yang tengah bersatu. Kendati demikian, Dihya sadar bahwa nilai seorang muslim bukan pada penampilan fisiknya, melainkan karena ketakwaannya. Tanpa ketakwaan, manusia tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum melanjutkan video ini, mari kita bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara meng-subscribe dan menyalakan tanda lonceng. Silahkan like dan share video ini supaya bermanfaat untuk orang lain. Semoga bernilai sebagai ibadah dan amal jariah karena telah membantu penyebaran kebaikan dan juga kisah-kisah Islami kepada masyarakat Indonesia umumnya dunia. Dihya al-Kalbi tercatat dalam sejarah sebagai seorang saudagar yang kaya raya. Di samping saudagar terkenal lainnya seperti Uthman bin Affan atau Abdurrahman bin Auf, namun nama Dihyah memang jarang disebut. Tidak sesering Uthman, tidak juga sesering Abdurrahman bin Auf. Ketiganya adalah saudagar yang memiliki bisnis internasional. Mereka melakukan ekspor dan impor barang dari Madinah, Mekah, Syam, dan juga Yaman. Untuk itulah bukan hanya sekali atau dua kali dia mengadakan perjalanan ke luar negeri demi menjalankan bisnisnya. Ketika mengadakan perjalanan ke luar negeri, dia selalu ingat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Berkali-kali ia membawakan oleh-oleh khusus buat Nabi. Seperti yang ia ceritakan sendiri, "Aku baru saja datang dari kota. Aku membawa oleh-oleh buat Nabi berupa buah kacang, susu, dan juga kue." Pada kesempatan lain, Dihyah membawakan sandal dan sepatu untuk Nabi, dan beliau pun memakai sandal dan sepatu itu sampai rusak, sampai tidak layak dipakai lagi. Beliau sangat menghargai pemberiannya dengan selalu memakai sandal dan sepatu tersebut. Bukan itu saja, Nabi Muhammad SAW juga balik menghadiahkan sesuatu untuknya. Itulah praktek nyata dari anjuran Rasulullah saling bertukar hadiah karena ia akan mengukuhkan kasih sayang di antara kamu. Hadis riwayat Bukhari. Kesibukannya dalam mengelola bisnis tidak menghalangi Dihyah al-Kalbi untuk berkontribusi terbaik bagi perjuangan Islam dan juga kaum muslimin. Dihya tidak pernah absen dari peperangan yang terjadi di zaman Nabi, kecuali perang Badar saja dia tidak ikut. Sementara sisanya ia selalu mengikutinya, bahkan peperangan sengit saat menaklukkan Yahudi di benteng pertahanan mereka yang terakhir, yaitu benteng Khaybar tahun ke-7 Hijriah.
Dengan demikian, dia adalah seorang saudagar sekaligus mujahid. Tentunya ini jarang terjadi karena saudagar biasanya identik dengan gelimang harta dan kekayaan yang membuat seseorang takut mati. Dia tahu bagaimana harus bersikap terhadap hartanya sehingga hartanya tidak merusak keimanannya dan juga jihadnya. Dihyah Al-Kalbi masuk Islam pada tahun pertama Rasulullah hijrah ke Madinah. Ahli sejarah menulis bahwa ia telah bersyahadat sebelum peristiwa Perang Badar yang meletus pada tahun kedua Hijriah. Hanya saja ia tidak ikut dalam perang tersebut dan baru terjun pada perang Uhud. Dalam peristiwa itu, Dihyah Al-Kalbi ikut memanggul beratnya perjuangan mempertahankan kota Madinah dari serangan kafir Quraisy. Ia tidak pernah absen dalam kancah jihad bahkan setelah Rasulullah wafat. Buktinya, ia ikut serta dalam perang Yarmuk yang terjadi pada era pemerintahan Umar bin Khattab. Di balik ketampanan Dihyah Al-Kalbi terdapat kisah-kisah menarik yang berkaitan dengan pewahyuan Al-Quran. Menurut riwayat yang sahih, malaikat Jibril kerap menemui Nabi dengan menjelma sebagai Dihyah Al-Kalbi. Imam Muslim meriwayatkan dalam hadis dari Zabir radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan telah diperlihatkan kepada beliau para nabi, beliau dan aku pun melihat Jibril alaihissalam, dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat adalah Dihyah Al-Kalbi, tutur Rasulullah. Imam An-Nasai meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Yahya bin Ya'mur dari Ibnu Umar radhiyallahu an, kana Jibrailu ya'tin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi surati Dahyatal Kalbi. Sesungguhnya malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW dalam rupa Dihyah Al-Kalbi. Diceritakan oleh Abu Utsman, suatu ketika seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW. Saat itu beliau sedang bersama Ummu Salamah. Lelaki itu berbicara kepada Nabi, kemudian ia pergi. Nabi Muhammad pun berkata kepada Ummu Salamah, "Apakah kamu tahu siapakah dia?" Lantas Ummu Salamah pun menjawab, "Dia adalah Dihyah Al-Kalbi." Ummu Salamah berkata, "Demi Allah, sesungguhnya aku mengira dia adalah Dihyah Al-Kalbi." Sampai kemudian aku mendengar khutbah Nabi yang mengabarkan bahwa dia adalah malaikat Jibril alaihissalam. Diceritakan bahwa ketika orang-orang kafir sudah kembali dari tragedi perang Khandaq dalam keadaan kalah, Rasulullah SAW juga menuju Madinah. Di tengah-tengah perjalanan beliau didatangi oleh Dihyah dengan menunggangi kuda putih dan mengenakan sorban yang terbuat dari sutra. Dihyah kemudian berpesan kepada Nabi untuk berjalan menuju Bani Quraidah. Nabi Muhammad SAW kemudian memberikan seruan kepada para sahabatnya, "Barang siapa yang mendengar dan taat, maka jangan melakukan sholat asar sebelum sampai di wilayah Bani Quraidah." Sebelum Nabi dan para sahabat melaksanakan sholat di Bani Quraidah, salah satu sahabat bertanya kepada Nabi. Ia menanyakan tentang alasan Dihyah Al-Kalbi menemui Nabi dengan menunggangi kuda putih dan mengenakan sorban yang terbuat dari sutra. Rasulullah SAW menjawab, "Sesungguhnya ia adalah malaikat Jibril alaihissalam yang menjelma Dihyah Al-Kalbi. Ia lebih dulu sampai di Bani Quraidah untuk menakut-nakuti penduduk di sana. Selain dikaruniai dengan ketampanan dan keelokan fisik, Al-Kalbi memiliki banyak kelebihan taktis yang melengkapi hidupnya. Di antara kelebihannya adalah kemampuan bernavigasi dan memahami peta geografi negeri Syam dan Jazirah Arab, sehingga beliau banyak memberikan masukan tentang negeri Syam kepada Rasulullah SAW. Selain itu, ia juga termasuk seorang ahli perang. Terbukti dengan ditunjuknya ia menjadi salah satu komandan perang dalam perang Yarmuk. Ia juga termasuk sahabat Nabi yang memiliki kedekatan hubungan dengan beliau, sehingga beliau termasuk orang-orang yang diperbolehkan menemui Nabi tanpa meminta izin terlebih dahulu.
dan ia termasuk sahabat Rasulullah yang sering duduk bersama Nabi dalam waktu yang lama. Di penghujung tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan surat kepada para raja-raja di Jazirah Arab dan sekitarnya guna mengajak mereka untuk masuk Islam. Nabi memilih beberapa sahabat sebagai duta yang akan menyampaikan pesan-pesan tersebut. Tentunya Nabi Muhammad SAW mempunyai pandangan dan pilihan yang tepat terhadap para sahabatnya yang cocok untuk menyampaikan surat itu. Tentu saja hal itu berdasarkan berbagai macam pertimbangan seperti kemampuan berdiplomasi, kemampuan berkomunikasi dengan penguasa yang akan dihadapi, dan lain-lain sebagainya. Misalnya, Adi bin Hatim ditugaskan membawa surat kepada Muqawqis, Raja Mesir, karena ia pernah memeluk agama Nasrani. Muqawqis tidak hanya raja bagi bangsa Koptik, ia juga turut menjadi pemuka agama Nasrani bagi mereka. Pengalaman Adi bin Hatim sebagai penganut Nasrani akan sangat bermanfaat saat berdiplomasi dengan Muqawqis. Untuk menyampaikan surat kepada Kisra, Rasulullah SAW memilih Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi. Sahabat yang satu ini sangat pintar. Untuk menyampaikan surat kepada Kisra, Rasulullah SAW memilih Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi. Sahabat yang satu ini sangat pintar bernegosiasi dan juga bermental baja. Nabi Muhammad memilihnya untuk meredam kesombongan Imperium Persia yang berumur ribuan tahun. Sementara Dihyah Al-Kalbi mendapatkan mandat menemui Heraklius, Raja Romawi. Bangsa Romawi terkenal sebagai bangsa pemuja keindahan. Hal itu bisa dilihat dari karya seni dan arsitektur bangunan Romawi yang artistik. Dengan mengirimkan Dihyah, sepertinya Rasulullah ingin menunjukkan bahwa orang Islam juga indah, cerdas, tidak brutal, dan juga mengesankan. Dalam misi itu, Dihyah ditemani oleh seorang sahabat bernama Hayyan bin Mil radhiyallahu an. Ia mendapatkan tugas besar untuk menyampaikan surat Rasulullah kepada penguasa Romawi yang berisi ajakan kepada kaisar yang memerintah negara superpower kala itu untuk memeluk agama Islam. Luar biasa. Setelah menerima utusan dari Mekah itu, Heraklius memanggil uskup kota Lia di Syam bernama Ibnu Natur. Dialah yang biasanya menjadi rujukan soal keagamaan. Dihyah Al-Kalbi hadir dalam pertemuan itu. Ibnu Natur ini di samping sebagai uskup juga sebagai sahabat Heraklius. Setelah mendengarkan penjelasan Heraklius dan Dihyah, Ibnu Natur membacakan beberapa ayat-ayat Alkitab dan akhirnya ia membenarkan kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lalu memeluk agama Islam. Akan tetapi Heraklius sendiri tidak mau mengikuti sikap uskup ini, walaupun sebenarnya ia tidak mengingkari kebenaran itu. Sebenarnya tidak ada yang menghalanginya memeluk Islam kecuali karena takut kehilangan kekuasaannya. Bahkan beberapa panglima perangnya sudah mengancam tidak akan mengakui kedudukannya jika ia memenuhi seruan Nabi Muhammad SAW. Setelah pertemuannya dengan Heraklius dan uskup, Dihyah Al-Kalbi sering menemui sang uskup untuk mengajarkannya Islam yang benar. Semenjak mengucapkan 2 kalimat syahadat, sang uskup tidak pernah hadir lagi untuk memberikan ceramah dan nasihat keagamaan seperti biasanya. Padahal kaum Nasrani Romawi yang menjadi jamaahnya telah berkumpul. Begitulah terus berulang pada beberapa hari berikutnya, sehingga akhirnya orang-orang Romawi mengancam akan membunuhnya jika dia tidak keluar. Mendengar ancaman itu, Ibnu Natur menuliskan surat dan menitipkan surat itu kepada Dihyah Al-Kalbi untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berisi tentang keislamannya dan menyampaikan pada Nabi apa yang dilihatnya. Setelah itu, Ibnu Natur keluar menemui orang-orang Romawi. Ia tidak mengenakan pakaian gereja kebesaran seperti biasanya, tetapi memakai pakaian putih. Di hadapan umatnya, Ibnu Natur mengucapkan 2 kalimat syahadat sehingga membuat mereka begitu murka dan akhirnya membunuh sang uskup.
yang selama ini mereka dengar dan patuhi nasihat-nasihatnya. Dihya Al-Kalbi menjadi saksi langsung peristiwa tersebut. Kemudian beliau pulang menceritakan peristiwa itu kepada Nabi, sekaligus menyerahkan surat sang uskup. Surat itu dibacakan untuk Rasulullah dan kemudian beliau mendoakan kebaikan dan keberkahan untuk Ibnu Natur. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Dihya Al-Kalbi melanjutkan misi dakwah Nabi di bawah Khalifah Abu Bakar dan Umar. Bahkan ia juga ikut membela Islam dalam pertempuran Yarmuk melawan pasukan Romawi yang terjadi pada tahun 15 Hijriah. Dihya meriwayatkan beberapa hadis Nabi, di antara yang mengambil riwayat dari beliau adalah Mansur bin Sa'id Al-Kalbi, Muhammad bin Ka'ab, Abdullah bin Shaddad bin Had, Amir Syabi, Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Dihya Al-Kalbi menghabiskan masa tuanya di daerah Misah, yaitu sebuah daerah di dekat negeri Damaskus, dan hidup hingga sampai masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah ini, bahwasanya ketampanan fisik, kekayaan harta, kesibukan duniawi tidak akan bernilai apa-apa bagi manusia tanpa adanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya harta yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, dan kekuatan fisik yang bermanfaat serta ide-ide yang cemerlang bisa bernilai amal jariah yang akan mengantarkan seseorang ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa menjadi muslim yang istiqomah dan husnul khotimah, mengakhiri hidup kita dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.